Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, jam'ul ladhil ulal ladhina mutlaqa, wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa. Billati walla'i allati qad jumi'a walla'i kalladzina nazron waqa'a. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibni Malikin, kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu pada bait yang ke-91 dan 92. Di mana kedua bait tersebut masih berada dalam pembahasan al-mausul. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di dalam Alfiyah beliau mengatakan jam'ul ladhil ulal ladhina mutlaqa. Maka isim mausul alladhi itu jamaknya itu adalah al-ula dan alladhina. Dan dua lafadz ini itu dijamakkan atau menjadi jamak bagi alladhi secara mutlak. Artinya baik dalam keadaan rafa ya, atau nasab atau jar, itu lafadznya tetap seperti itu. Tetap al-ula dan alladhina. Wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa. Dan sebagian dari mereka, ya sebagian dari orang Arab atau sebagian dari orang nahwu, itu ada yang merofakkan isim mausul ini, yaitu alladzina, itu dirofakkan dengan wawu. Ya, artinya menjadi alladzuna dalam keadaan rofa, dan dalam keadaan nasab dan jar itu menjadi alladzina. Kemudian billati walla'i allati qad jumi'a, ya, dan isim mausul allati itu jamaknya itu adalah allati dan allai. Ya. Kemudian walla'i kalladzina nazron waqa'a. Dan lafadz allai, ya, itu terkadang, ya walaupun sedikit, itu dapat menggantikan lafadz alladzina. Ya, karena alladzina itu secara umum untuk mudzakkar, dan allai itu secara umum untuk muannats. Tapi nanti akan ada penjelasan bahwa, ya terkadang, walaupun jarang, itu bisa saling menggantikan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu baqiyatu alfadhil mausulil mukhtassi, ya, yaitu yang tersisa dari lafadz-lafadz mausul yang mukhtas. Karena pada subbab sebelumnya itu sudah disebutkan ada 4 lafadz dari mausul yang mukhtas, yaitu alladzi, kemudian allati, kemudian alladzani, kemudian allatani. Nah, kemudian beliau melanjutkan dzakarul alfadzul arba'atal baqiyata minal mausulil mukhtassi. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu kemudian menyebutkan 4 lafadz yang tersisa dari mausul yang mukhtas. Jadi sebelumnya sudah 4, nah di sini ada 4 lagi. Wahiyya, ya, yaitu al-khamisu, lafadz yang kelima itu adalah al-ula, yaitu al-ula. Li jam'il mudzakkaril aqili katsiran wa li ghairihi qalilan. Al-ula ini itu digunakan untuk jamak, ya, jamak dan mudzakkar. Ya. Yang kebanyakan itu digunakan untuk yang berakal, ya. Dan
ya untuk selain yang berakal ya atau sedikit sekali penggunaannya untuk yang tidak berakal. Wa hiya mabniyatun 'alas sukuni. Dan al-ula ini itu mabni dengan sukun. Ya, sukun yang ada di atas alif. Taqulu, engkau mengatakan, sarronil ula sahamu fit da'wati ilallahi. Ya, sarronil ula sahamu fit da'wati ilallahi. Ya, membuatku senang ya orang-orang yang turut ya berperan dalam dakwah ke jalan Allah. Ya. Maka di sini al-ula ya itu adalah isim mausul yang menunjukkan ya orang laki-laki dan jamak. Ya artinya mereka orang-orang itu adalah orang-orang laki-laki. Kemudian as-sadisu lafadz yang keenam alladzina. Ya yaitu alladzina. Li jam'il mudzakkari aidon. Dan alladzina ini juga sama seperti al-ula, itu juga untuk jamak dan mudzakkar. Wa fiha lughatani. Dan untuk alladzina ini itu memiliki dua dialek ya atau dua cara membaca sebagaimana yang disebutkan dalam bait tadi. Ya, apa saja itu? Ya, dialek yang pertama, al-ula, yang pertama, alladzina bil ya'i fil ahwali tsalatsati. Yang pertama, alladzina itu dibaca dengan ya untuk tiga keadaan. Ya, apa tiga keadaan itu? Ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Ya, artinya alladzina itu ketika dalam keadaan rafa ya, dan nasab dan jar itu terus-menerus dibaca dengan ya. Artinya dibaca alladzina. Wa hiya lughatu jumhuril arabi. Dan cara membaca seperti ini itu adalah dialek atau cara membacanya mayoritas orang Arab. Wa hiya mabniyatun 'alal fathi. Dan alladzina ini, ya dengan cara membaca seperti ini, itu i'rabnya itu mabni dengan fathah. Ya alladzina, ya mabninya dengan fathah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang pertama, yaitu orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, ya Allah menyesatkan amalan-amalan mereka, ya perbuatan-perbuatan mereka. Maka alladzina dalam ayat yang mulia ini itu berkedudukan sebagai mubtada. Maka mubtada itu dalam keadaan rafa, ya maka tetap dibaca alladzina. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ya, perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula ya beriman kepada atau di sini sampai kepada Allah ya qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ya perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka lafadz alladzina dalam ayat mulia ini dalam surat At-Taubah ayat ke-29 ini itu berkedudukan sebagai maf'ulun bihi untuk fi'il amr qatilu. Maka maf'ulun bihi itu ya mansub, ya nasab. Maka lafadz alladzina ini walaupun menempati kedudukan nasab tetap dibaca alladzina.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lilladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya. Qul lilladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-38, ya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, ya niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka lafadz alladzina yang ada dalam ayat yang mulia ini, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat ke-38, ya, dalam surat Al-Anfal ayat ke-38 ini, itu menempati kedudukan majrur. Ya, karena adanya huruf jar lam, ya, lilladzina. Maka dalam keadaan majrur pun tetap dibaca alladzina. Ya, ini adalah dialek atau cara baca yang pertama. Atsaniyatu, yang kedua, alladzuna, ya, yaitu lafadz alladzuna bil wawi raf'an, yaitu dibaca dengan wawu dalam keadaan rafa'. Ini adalah dialek yang kedua. Walladzina bil ya'i nasban wa jarran, dan dalam keadaan nasab dan jar itu dibaca alladzina dengan huruf ya. Wahiyya lughatu Hudzailin au Uqailin. Ya. Dan cara membaca seperti ini, yaitu alladzina dalam keadaan nasab dan jar, dan dalam keadaan rafa' menjadi alladzuna, itu adalah dialek dari kabilah Hudzail dan kabilah Uqail. Ya, jadi dua kabilah ini itu membacanya demikian. Wa 'alaiha jaa'a qaulu syairi, dan dengan dialek ini pula lah datang ucapan dari penyair, yaitu nahnul ladzuna sabbahus sabaha yauman nukhaili gharatan milhaha. Ya, kita lihat catatan kaki, ya, terkait dengan syair ini. Ya, rawa Abu Zaidinil Ansariyu al-baita fi kitabihi An-Nawadiri fil Lughati. Ya, dan Abu Zaid al-Ansari rahimahullahu ta'ala itu meriwayatkan bait ini, ya, dalam kitab beliau An-Nawadir fil Lughah, ya, safhata 39 wa mi'ataini, pada halaman 239. Nah, beliau kemudian meriwayatkan nahnul ladzina, ya, bukan nahnul ladzuna tapi nahnul ladzina bil ya'i 'alal masyhuri min lughati jumhuril arabi. Jadi beliau meriwayatkannya dengan alladzina, dengan ya, yang mengikuti yang masyhur dari dialeknya mayoritas orang Arab. Wan nukhaili bi dhammin nuni, dan an-nukhail tadi dengan mendommahkan nunnya, ismu makanin, yaitu nama suatu tempat. Kemudian wa milhahan, ya, dan milhahan adalah ai gharatan syadidatan tadumu tawilan, ya, yaitu serangan yang dahsyat yang berlangsung dalam waktu yang lama. Wa gharatan maf'ulun li ajlihi, dan gharatan dalam syair tadi itu kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih, au halu milhahan, ya, sifatun, atau maaf, halun, ya. Wa gharatan maf'ulun li ajlihi au halun. Gharatan tadi i'rabnya sebagai maf'ul li ajlih atau hal, milhahan sifatun. Dan milhahan adalah sifat untuk gharatan. Kita kembali ke atas, ya, berarti kami adalah orang-orang
ya datang pada pagi hari, pada hari di Nukhail, atau hari Nukhail, tadi nama tempat, gharatan milhaha, yaitu datang dengan serangan yang dahsyat, ya, serangan yang dahsyat, ya, dan berlangsung lama. Nah, di sini yang menjadi syahid itu adalah alladzuna. Ya, alladzuna sebagai khobar, ya, sebagai khobar itu kan keadaannya rofa. Nah, di sini tanda rofanya itu adalah wawu. Nah, kita lihat i'rabnya, wa huwa mabniyun 'alal wa'i, wa huwa mabniyun 'alal wawi awil ya'i. Ya, wa huwa mabniyun 'alal wawi awil ya'i. Dan alladzuna itu kalau yang menganggapnya sebagai isim yang tetap mabni, artinya tetap mengikuti isim mausul yang lain, itu i'rabnya menjadi mabniyun 'alal wawi. Kalau dalam keadaan rofa, artinya mabni dengan tanda rofa'nya. Kemudian ketika dalam keadaan nasab dan jar menjadi mabniyun 'alal ya'i. Itu yang kalau menganggapnya sebagai isim yang mabni. Atau ada juga yang menganggapnya sebagai isim yang mu'rab. Maka i'rabnya menjadi au marfu'un bil wawi. Ya, marfu' dengan wawu. Wa mansubun wa majrurun bil ya'i. Ya, dan mansub dan majrur dengan ya. Fayakunu mu'raban. Maka pada saat i'rab seperti itu, ya, lafadznya menjadi mu'rab. Ya, ada yang mengatakan itu sebagai ya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi. Ya, diikutkan hukum i'rabnya kepada jamak mudzakkar salim. Kemudian berikutnya as-sabi'u yang ketujuh, allati. Ya, allati. Nah, lafadz allati ini li jam'i muannatsin, yaitu untuk lafadz jamaknya muannats. Wa qad tuhdhaful ya'u, dan terkadang ya yang ada pada allati itu dihapus. Ya, kalau dihapus menjadi allati, ya, sebagaimana yang ada di bait Alfiyah Ibnu Malik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ya, dan terhadap ya mereka atau para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, ya min nisaikum, dari para wanita kalian. Ya, dan terhadap orang-orang wanita di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji. Maka di sini ya itu lafadz allati itu menunjukkan ya wanita yang jamak, ya, yang banyak. Ya, ini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-15. Wa hiya mabniyatun 'alas sukuni fi hali thubutil ya'i. Dan allati itu mabni dengan sukun, ya dalam keadaan kalau ya-nya ada. Artinya ketika ya-nya tidak dihapus, itu mabni dengan sukun. Wa mabniyatun, ya, wa mabniyatun 'alal kasri fi hali hadzfiha. Dan allati, ya, ketika ya itu dihapus, ya, artinya tanpa adanya ya di akhir seperti yang ada di lafadz Alfiyah, itu mabninya dengan kasroh. Ya, dalam keadaan ya-nya dihapus. Ya, allati, seperti itu. Ats-tsaminu yang ke-8, allai. Ya, allai. Li jam'il muannatsi aidan, dan lafadz allai itu juga untuk lafadz yang jamak dan muannats. Wa qad tuhdhaful ya'u. Ya, dan juga terkadang huruf ya-nya itu dihapus. Wa bil itsbati qara'as sab'atu. Ya, dan dengan menetapkan ya berarti allai
itu merupakan cara membacanya ketujuh imam qiraah sab'ah. Ya, artinya ketujuh imam tersebut itu membacanya dengan mengisbatkan ya berarti allai seperti itu. Ya, wabil hadfi qara'a akharuna. Ya, dan yang selain imam yang 7 dari qiraah sab'ah itu ya ada yang membacanya dengan menghapus ya-nya. Ya. Fi qaulihi ta'ala, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, ya, yaitu wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum. Ya, dalam surat At-Talaq ayat ke-4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para wanita yang tidak lagi haid ya di antara perempuan-perempuan atau wanita-wanita kalian. Maka di sini lafaz allai ya itu menunjukkan akan wanita dan jamak. Ya, tetapi imam qiraah selain imam qiraah yang 7 itu membacanya dengan menghapus ya pada isim mausul tersebut. Ya, berarti ya cara membacanya ya wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum. Ya dibaca pendek. Ya kan, tetapi imam qiraah yang 7 membacanya dengan menetapkan ya. Ya. Wa bina'uha 'ala sukuni awil kasri kallati qablaha. Ya. Dan mabninya dengan sukun atau dengan kasroh ya sebagaimana yang sebelumnya yaitu pada allati. Ya allati kalau misalnya dengan menetapkan ya berarti mabni dengan sukun. Akan tetapi kalau tanpa ya menjadi allai ya di sini berarti mabninya dengan kasroh. Ya, kalau allai ya itu dengan mabni dengan sukun, kalau allai itu mabni dengan kasroh. Wa qad yaqa'u kullun minal ula wallai makanal akhari. Ya, wa qad yaqa'u kullun minal ula wallai makanal akhari. Dan terkadang ya setiap dari ula dan allai itu dapat menempati tempat yang lain, artinya kedua lafaz al-ula dan allai ini itu terkadang dapat saling menggantikan. Ya, terkadang dan jumlahnya sedikit. Qala syairu, ya seorang penyair mengatakan, fama abauna bi amanna minhu alaina allai qad mahadul hujura. Ya fama abauna bi amanna minhu alaina allai qad mahadul hujura. Ya maka bukanlah ayah-ayah kita. Ya, nanti kalau di syarahnya bisa dilihat yaitu bukanlah ayah-ayah kita, yaitu mereka yang ya mendidik kita. Ya, kemudian juga menjadikan pundak-pundak mereka itu sebagai buayan, ya, atau ada juga yang mengatakan pangkuan sebagai buayan. Ya. Bukanlah hal itu ya lebih agung nikmatnya ya dan anugerahnya dibandingkan al-mamduh, ya, yaitu yang terpuji. Ya, atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Ma'nahu, ya, dan makna dari syair ini yaitu laisa abauna, ya bukanlah ayah-ayah kami. Wa humul ladzina qamu bi tarbiyatina wa ja'alu lana hujurahum kal mahdi. Ya, dan ayah-ayah kami itu padahal yang mendidik kami dan juga menjadikan ya pundak-pundak mereka atau pangkuan-pangkuan mereka sebagai atau laksana buayan.
bi akbari ni'matin 'alaina wa fadlan min hadzal mamduhi. Ya, jadi bukanlah ya kenikmatan yang diberikan oleh ayah-ayah kami itu lebih besar nikmatnya kepada kami dan lebih utama dibandingkan yang kami puji ini. Bi amanna dan lafadz bi amanna itu khobaruma atau khobarun. Ya, bi amanna itu adalah khobar, ma atau benar ya, khobar ma. Ya, bi amanna khobaruma. Ya, dan lafadz bi amanna itu adalah khobar bagi ma. Wal ba'u zaidatun. Dan ba yang ada pada bi itu adalah ba zaidah. Ya. Kemudian allai itu adalah sifatun li abai. Ya, allai adalah sifat untuk abauna. Kita kembali ke atas. Ya. Maka yang menjadi syahid apa? Ai alladzina. Ya. Maka allai yang ada pada syair ini itu maksudnya apa? Alladzina. Yang dimaksud adalah mudzakkar, bukan muannats. Apa yang menunjukkan bidalili mahadu. Ya, kita dapat melihat pada silahnya yaitu fi'il mahadu, ya, itu ada wawul jamaah di situ. Ya. Fa innal wawa li jama'ati dzukuri. Ya, fa innal wawa li jama'ati dzukuri. Karena wawu jamaah yang ada pada mahadu itu untuk menunjukkan jamak dan mudzakkar. Maka allai yang ada di sini maksudnya adalah alladzina. Kemudian ya contoh yang sebaliknya wa qala akharu dan berkata penyair yang lain maha hubbuha hubbal ula kunna qablaha wa hallat makanan lam yakun hulla min qablu. Dan kecintaan kepadanya itu menghilangkan kecintaan kepada wanita-wanita yang sebelumnya. Dan juga membuka tempat yang belum dibuka sebelumnya. Maka kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Maha azala, ya maksudnya maha azala, ya menghilangkan. Kemudian kunna fi'lun madhin naqisun. Ya, kana itu kunna itu adalah fi'il madhi yang naqis. Yaitu dari kana. Yang ada nun inatsnya, ya. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Nah, di situ. Kemudian wasmuha dhamirul inathi. Dan isim kunnanya itu adalah dhamir yang itu nun inath. Ya, atau nun niswah. Qablaha dzarfun muta'alliqun bi mahdhufi khabari kana. Dan qablaha itu adalah dzaraf yang ya terkait dengan khabar kana yang dihapus. Wa ha mudhafun ilaihi dan dhamir ha itu mudhaf ilaih makanan maf'ulun bihi. Dan makanan adalah maf'ul bih untuk halat. Kita kembali ke atas. Ya. Maka syahidnya itu adalah lafadz hubbal ula kunna qablaha. Ya, hubbal ula kunna qablaha. Maka al-ula yang ada di situ kan asalnya sebetulnya untuk mudzakkar. Tapi yang dimaksud ai allai. Ya, yang dimaksud itu bukan laki-laki tapi allai, yaitu para wanita yang ya. Apa yang menunjukkan itu? Bidalili kunna qablaha. Ya, kita melihat silahnya yaitu kunna qablaha. Ya, fa innan nuna li jama'atil inathi. Karena nun, ya nun niswah atau nun inath yang ada pada kunna, itu menunjukkan jamaah ya atau jamak bagi mu'annath. Wa ila ma dzakarna asyara Ibnu Malikin biqaulihi jam'ul ladzil ula ila akhirih. Dan kepada yang kita sebutkan tadi,
itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengisyaratkannya dengan ucapan beliau jam'ul ladhil ula, ya, dan seterusnya. Maksudnya inna kalimata alladhi, ya, bahwa kata alladhi itu, ya, kata alladhi atau isim mausul alladhi tujama'u jam'an lughawiyan. Itu dijamakkan dengan jamak secara lughawi, secara bahasa. Ya, apa jamak secara bahasa? Wa huwa alladhi yadullu ala mutlaqit ta'addudi. Ya, jamak secara bahasa itu adalah, ya, jamak yang menunjukkan akan sesuatu yang berbilang, ya, sesuatu yang banyak, ya, secara mutlak. Ya, alal ula walladzina. Ya, jadi alladzi itu dijamak dengan jamak secara lughawi, secara bahasa menjadi al-ula dan alladzina. La jam'an nahwiyan. Maka jamaknya alladzi menjadi al-ula dan alladzina itu bukanlah jamak secara nahwu. Ya, jamak secara nahwu itu apa? Seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim atau jamak taksir, bukan jamak yang seperti itu. Ya. Akan tetapi ini adalah jamak secara bahasa, artinya untuk menunjukkan yang banyak. Ya, ta'addud tadi. Wa yuqalu fiha alladzina mutlaqan. Ya, dan juga dikatakan dalam bait tersebut bahwa alladzina itu digunakan secara mutlak. Artinya dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Wa ba'dul arabi nataqa bil wawi fi halatir raf'i. Dan sebagian orang Arab itu mengucapkan alladzina itu dengan wawu dalam keadaan rafa. Ya, menjadi alladzuna tadi. Wa kadza jumi'al lati 'alal lati wallai. Dan demikian juga lafadz allati itu dijamakkan, ya, dijamakkan tentu adalah jamak secara tadi bahasa. Ya, dijamakkan menjadi allati dan allai. Wallai waqa'a mauqi'al ladzina. Ya, dan allai itu dapat menempati kedudukannya alladzina, ya. Wa hadza nazrun. Ya, akan tetapi hal tersebut itu nazrun. Apa itu nazrun? Ai qalilun. Ya, artinya sangat sedikit ada atau sangat sedikit penggunaannya. Bahwa allai itu menempati kedudukannya alladzina. Seperti yang dalam syair tadi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu kembali mengutip bait yang berikutnya. Ya, mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam bait ke-93 dan 94. Ya, yaitu wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir. Ya, dan lafadz man dan ma dan al itu tusawi ma dzukir. Itu sama atau dapat digunakan untuk apa-apa yang telah disebut sebelumnya. Ya, artinya bisa untuk mudzakkar, ya, bisa untuk muannats, bisa untuk mufrad, ya, bisa untuk mutsanna, kemudian bisa juga untuk jamak. Ya. Wa hakadza dzu 'inda tayyin syuhir. Dan demikian juga lafadz dzu itu dapat digunakan sebagai isim mausul, ya, untuk yang madzukir tadi, untuk yang disebutkan tadi, menurut kabilah, ya, atau Banu Tayyi. Ya, Banu Tayyi salah satu, ya, kabilah bangsa Arab. Kemudian wa kallati aidan ladaihim dzatu. Ya, dan untuk allati itu kabilah Tayyi itu memiliki lafadz yaitu dzatu. Wa maudhi'al lati ata dzawatu. Ya, dan mereka itu juga menempatkan untuk lafadz allati, ya, itu mereka menggunakan lafadz dzawatu. Ya.
Ini adalah bait ke-93 dan 94. Dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu Al-Mausulul Mushtaraku, yaitu mausul yang mushtarak. Ya. Apa itu? Kita lihat penjelasan beliau. Hadzal qismu tsani minal asma'il mausulati. Ini adalah macam yang kedua dari isim-isim yang mausul. Wa huwal mausulul mushtaraku, yaitu mausul yang mushtarak. Apa itu mausul mushtarak? Wa huwal ladzi la yakhtassu bi naw'in muayyanin. Dan mausul yang mushtarak itu adalah isim mausul yang tidak dikhususkan untuk jenis tertentu. Ya, karena kalau pada mausul yang sebelumnya, mausul mukhtas, itu kan dikhususkan, misalnya alladzi khusus untuk mufrad dan mudzakkar. Allati misalnya untuk muannats dan mufrad. Ya, kemudian alladzani untuk mutsanna, ya, dan mufrad dan seterusnya. Ya. Itu adalah mausul yang mukhtas. Tapi kalau untuk yang mushtarak tidak ada pengkhususan seperti itu. Wa innama yasluhu lil wahidi wa ghairihi. Ya, dan lafadz-lafadz mausul mushtarak ini itu berlaku untuk yang tunggal dan juga yang selainnya. Ya, artinya umum, bisa digunakan untuk semuanya. Duna an tataghayyara sighatuhu. Dan mausul yang mushtarak ini itu dapat digunakan untuk seluruh jenis tadi tanpa berubah bentuknya. Ya. Wa huwa sittatun. Dan mausul mushtarak ini ada 6. Apa saja? Man, ya, man, kemudian wa ma, kemudian ma, wa al, dan al. Wa dhuttaiyatu, dan dhu yang digunakan oleh Banu Toyyi, ya. Wa dha, kemudian dha, kemudian wa ayyun atau wa ayyu, ya, kemudian lafadz ayyun atau ayyu. Wa hadza bayanuha, dan ini adalah penjelasannya. Ya. Al-awwalu mausul mushtarak yang pertama man. Ya, yang pertama adalah man. Wa hiyasmun mausulun mabniyun 'ala sukuni. Dan man adalah isim mausul yang mabni dengan sukun. Kita lihat catatan kaki terkait ya maksudnya. Ya, i'lam, ya, ketahuilah anna lafdha man mufradun mudzakkarun. Ya, bahwa man itu secara lafadz itu adalah mufrad dan mudzakkar. Ya, secara lafadz yang namanya man itu mufrad dan mudzakkar. Wa ma'naha qad yukhalifu lafdhaha. Akan tetapi terkadang ya maknanya itu menyelisihi atau berbeda dengan lafadznya. Ya. Jadi itu walaupun lafadznya mufrad dan mudzakkar, ya terkadang maknanya itu dapat menyelisihi lafadznya. Fayajuzu an ya'udat dhamiru 'alaiha mufradan mudzakkaran. Maka boleh ya dhamir yang nanti terkandung dalam silah itu kembalinya kepada man yang bermakna mufrad dan mudzakkar. Ya, mengapa? Mura'atan li lafdhiha. Karena memperhatikan lafadznya. Kan lafadznya man itu mufrad mudzakkar, maka boleh nanti dhamirnya itu adalah dhamir ya misalnya huwa. Ya. Wa hadza huwal aktsaru, dan penggunaan seperti inilah yang paling banyak. Ya. Wa yajuzu mura'atal ma'na. Ya, wa yajuzu mura'atal ma'na. Dan boleh juga itu memperhatikan maknanya. Atau wa yajuzu mura'atul ma'na. Boleh juga memperhatikan maknanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya.
yaitu wa minhum may yastami'una ilaik, ya afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Ya. Maka di sini di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat Yunus ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, ya wahai Muhammad. Ya, kemudian afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Kemudian wa minhum may yanzuru ilaik, dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu. Kemudian afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Akan tetapi apakah engkau dapat memberikan petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Ya. Maka apa penjelasannya? Fafil awwali yastami'una. Ya, yastami'una. Maka yastami'una itu adalah maknanya jamak, ya, jumi'ad dhamiru mura'atan lil ma'na. Ya, karena yastami'una di situ ada wawu di situ. Ya, atau menunjukkan jamak. Dhamir yang terkandung dalam fiil tersebut adalah hum. Ya. Maka di sini jumi'ad dhamiru, ya dhamirnya dijamakkan yang menjadi hum, mura'atan lil ma'na, ya karena memperhatikan maknanya. Maka dhamir yang kembali kepada man di sini itu adalah dhamir jamak, yaitu hum. Wa fi tsani, adapun yang kedua yaitu yanzuru. Ya, yanzuru. Yanzuru di situ ufridat dhamiru. Ya, dhamirnya itu dimufradkan. Ya, yanzuru itu ada dhamir mustatir, ya, mustatir yang takdirnya huwa. Ya, maka mura'atan lil lafzi. Kalau di sini yang kembali ke man adalah huwa, ya, maka itu kembali kepada memperhatikan lafadz dari man tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-112, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, ya tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Wa sayati dzalika 'indal kalami 'ala silati insyaallahu. Dan insyaallah nanti akan datang penjelasan terkait hal ini dalam penjelasan mengenai silah. Insyaallahu ta'ala. Kemudian kita kembali ke atas, ya. Nah, man tadi, ya lanjutannya, wahiya lil alimi. Ya, wahiya lil alimi. Dan man ini itu digunakan untuk alim. Ya, atau bahasa lainnya untuk yang berakal. Ya, akan tetapi ada penggunaannya, ada yang menggunakan akil itu dengan alim. Nah, kenapa digunakan istilah alim daripada akil? Kita lihat catatan kaki. Ikhtara ba'dun nuhati an yuqala man lil alimi. Sebagian dari para ulama nahwu itu ada yang memilih untuk mengatakan man itu untuk alim. Ya, untuk alim. Badalal aqili, ya sebagai pengganti untuk istilah aqil.
Ya, jadi ada sebagian ulama nahwu yang lebih suka mengatakan lil alimi, bukan lil aqili. Mengapa? Li'anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bil ilmi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyifati dirinya dengan ilmu. Ya. Wa hiya tusta'malu fit dalalati 'alaihi subhanahu. Dan isim mausul man itu digunakan untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi man itu digunakan untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi mithli, ya contohnya itu ada pada ya hadis yang mulia atau doa yang kita biasa ucapkan. Ya fi mithli contohnya subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi. Ya subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi. Maha suci zat yang petir ya bertasbih kepadanya dan memujinya. Maka man ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wanzur al-haditsa fi dzalika, dan ini dapat dilihat pada hadis ini ya. Hadis yang ada doanya ini fil adabil mufradi. Ya, dalam al-adabul mufrad ya karya al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ma'a syarhihi, dan juga syarahnya Fadlullahis Somadi, ya yaitu kitab Fadlullah As-Somad, ya tulisan dari Asy-Syaikh Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala, ya al-mujallad ats-tsaniyah jilid kedua, ya safhata 85 wa mi'atin, halaman 185. Artinya apa? Ya bahwa man itu ternyata isim mausul yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk adab, ya, adab kita dalam mengi'rab, ya, adab kita kepada Allah dalam mengi'rab, ya at-ta'addub, itu kita jangan menggunakan penyifatan yang Allah tidak menyifati dirinya. Ya. Allah menyifati dirinya dengan ilmu, ya maka baiknya kita menggunakan juga al-alim. Ya jangan menggunakan aqil. Ya. Wa sifatullahi tauqifiyatun. Dan seluruh sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya kita hanya menetapkan sifat Allah itu hanya apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya Allah dan Rasul-Nya itu menetapkan bagi Allah, itu saja yang kita tetapkan. Ya, yang tidak Allah dan Rasul-Nya tetapkan, atau Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan, maka kita tidak perlu menetapkannya. Ya. Ini istilah. Kita kembali ke atas. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-43, ya. Wa man 'indahu 'ilmul kitab. Ya, wa man 'indahu 'ilmul kitab. Dan ya orang yang di sisinya atau menguasai ilmu Alkitab. Ya. Maka man di sini adalah isim mausul yang mabni dengan sukun. Ya. Akan tetapi wa ta'ti li ghairihi. Ya, man itu juga datang atau digunakan untuk selain yang alim, ya atau selain aqil. Ya, artinya man itu ternyata juga digunakan untuk selain alim. Ya. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 45. Wa minhum may yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha'. Dan di antara hewan ciptaan Allah itu ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ya, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Maka yang yamshi ala arba'in, yang berjalan dengan 4 kaki, ya man, ya digunakan man juga. Padahal yang berjalan dengan 4 kaki itu ghairul alim atau ghairul aqil, ya tidak berakal, tidak berilmu. Ternyata man juga dapat digunakan untuk yang seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, atsani, yang kedua, ma, ya, yaitu lafadz ma. Wa hiya ismun mausulun mabniyun 'alas sukuni. Ma ini adalah isim mausul yang mabni dengan sukun, wa hiya li ghairil aqili. Dan ini digunakan untuk yang tidak berakal. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, dalam surat An-Nahl ayat 96, ya, yaitu ma 'indakum yanfad. Ya, ma 'indakum yanfad. Apa yang di sisi kalian itu akan lenyap. Ya, maka ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah, ya, segala sesuatu. Ya. Di sini termasuk yang tidak berakal. Wa qad takunu lil aqili idza ishtaraka ma'ahu ghairuhu. Ya. Akan tetapi terkadang ma ini juga digunakan untuk aqil, ya, jika yang dimaksud ma ini itu adalah sesuatu yang berakal dan selainnya. Ya, artinya dimaksudkan untuk ma ini yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya, idza ishtaraka ma'ahu ghairuhu. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Ya, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, maka ya di sini ada penjelasannya. Fa inna lafdha ma, ya, maka lafadz ma yang ada pada ma fis samawati wa ma fil ardi ini itu yatanawalul insa. Ya. Mencakup manusia, wal jinna, dan juga jin-jin, ya, wal malaka, dan malaikat-malaikat, wal hayawana, dan hewan-hewan, wal jamada, ya, dan semua benda. Artinya ma ini itu mencakup yang berakal dan juga yang tidak. Ya. Kemudian wa qad ta'ti lil uqala'i faqat duna an yashtaraka ma'ahum ghairuhum. Dan terkadang lafadz ma ini itu juga datang peruntukannya hanya untuk yang berakal saja. Ya, tanpa berserikat atau berbagi dengan yang selain berakal. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka ya nikahilah ya wanita-wanita yang kalian senangi. Ya, kalian senangi. Maka ma di sini itu kembali kepada ya minan nisa, ya, artinya menunjukkan kepada para wanita, karena yang kita nikahi ya pasti wanita. Makanya kalau untuk laki-laki kan lakum di sini. Nah, dan itu semua berakal. Ya, maka ma di sini itu hanya dikhususkan untuk yang berakal. Ya, dapat digunakan yang seperti itu. Ats-tsalitsu, kemudian mausul musytarak yang ketiga, al, ya, yaitu lafadz al. Wa takunu lil aqili wa ghairihi. Dan lafadz al ini dapat berlaku untuk yang berakal dan juga yang selain berakal. Taqulu, engkau mengatakan, a'jabanil katibu. Ya, a'jabanil katibu. Ya, yaitu ya penulis tersebut itu menakjubkan aku. Atau qara'tul maktuba. Saya telah membaca yang tertulis tersebut. Maka di sini itu al itu diperhitungkan sebagai isim mausul. Ya, maka seolah-olah menjadi ya a'jabanil ladzi yaktubu. Ya, a'jabanil ladzi yaktubu. Orang yang menulis tersebut menakjubkanku.
atau qara'tul ladzil yuktabu. Ya, saya telah membaca yang ditulis. Ya, atau qara'tul ladzi kutiba misalnya. Wa hiya ismun mausulun ala asahhil aqwali. Dan al ini adalah isim mausul menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada yang mengatakan, ada ulama nahwu mengatakan al itu bukan isim mausul. Tetapi menurut beliau hafizahullah ta'ala, itu al itu masuk dalam isim mausul. Ya, demikian juga ini adalah pendapat dari Ibnu Malik. Karena beliau menyebutkan bahwa ya al itu adalah bagian dari isim mausul. Nah, i'rabnya bagaimana? Wa i'rabuha yadhharu 'ala sifatis sharihatil muttasilati biha. Ya. I'rabnya itu tampak ya atau muncul pada sifat sharihah yang bersambung dengan al tersebut. Ya, contoh dari sifat sharihah apa? Ya, di sini ada isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, kita lihat ada isim fa'il dan isim maf'ul tadi al-katibu dan al-maktubu. Maka pada contoh a'jabanil katibu, yaitu i'rabnya tampaknya pada kata katibu. Ya, karena dia sebagai fa'il dari a'jaba. Ya, maka marfu dengan dhammah. Kemudian qara'tul maktuba, ya tampak i'rabnya atau munculnya i'rab pada kata maktuba. Dia sebagai maf'ul bih untuk qara'tu, ya maka mansub dengan fathah. Ya, mengapa kok i'rabnya munculnya di kata atau di sifat sharihah yang bersambung dengannya? Likaunihima nazala manzilatal kalimatil wahidati. Karena keadaan keduanya yang menempati kedudukan satu kata. Ya, contohnya al dan katibu. Kan itu seperti satu kata, al-katibu. Atau al dan maktuba. Kan itu menempati kedudukan satu kata, yaitu al-maktuba. Ya, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18. Qala ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ya Allah dan Rasul-Nya ya dari golongan laki-laki maupun wanita. Maka al-musaddiqina dan al-musaddiqati di sini itu adalah isim fa'il untuk fi'il is-saddaqa yas-saddaqu. Maka isim fa'il itu termasuk sifat yang sharihah. Maka seolah-olah dikatakan innal ladzina yas-saddaquna ya wallati yas-saddaqna. Ya, innal ladzina yas-saddaquna wallati yas-saddaqna. Nah, seolah-olah seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat ke-5 dan ke-6. Was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Ya, dan atap yang ditinggikan ya dan laut yang ya dinyalakan ya, atau dipenuhi. Ya. Maka seolah-olah dikatakan di sini ada dua isim maf'ul, yaitu was-saqfil marfu'i wal bahril masjuri. Ya, dan al-marfu'i dan al-masjuri itu adalah isim maf'ul. Maka keduanya sifat sharihah. Maka seolah-olah dikatakan was-saqfil ladzi yurfa'u ya dan wal bahril ladzi yusjaru. Maka fal musaddiqina ismu inna mansubun bil ya'i. Ya, maka lafadz musaddiq al-musaddiqina dalam surat Al-Hadid tadi itu isim inna yang mansub dengan ya. Wal marfu'i sifatun majruratun. Dan al-marfu' itu adalah sifat yang majrur ya, wa mithluha al-masjuri. Al-masjuri juga sifat yang majrur. Ya, kemudian ar-rabi'u mausul mushtarak yang keempat, dzu. Ya, yaitu dzu.
Wa tusta'malu mausulatan 'inda ba'dil qabailil arabiyyati. Ya, wa tusta'malu mausulatan 'inda ba'dil qabailil arabiyyati. Dan dzu ini digunakan sebagai isim mausul oleh sebagian dari kabilah yang ada di Arab. Ya, artinya sebagian saja. Wa minha tayyi'un. Ya, dan di antara kabilah tersebut adalah kabilah Tayyi. Nahwu, contoh penggunaannya, zaroni dzu ta'allama. Ya, telah mengunjungiku orang yang belajar. Ya, ai alladzi ta'allama. Maksudnya zaroni alladzi ta'allama. Ya, jadi kalau di Bani Tayyi itu menggunakannya zaroni dzu ta'allama. Ya, dzu di sini sebagai maknanya alladzi. Kemudian waqad dzakara Ibnu Malikin fiha lughataini. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu sungguh menyebutkan bahwa untuk dzu ini itu ada dua cara membaca, dua dialek. Ya, dua dialek yang digunakan. Al-ula, ya, dialek yang pertama, antakuna bilafdhin wahidin. Bahwa dzu tersebut itu digunakan untuk satu lafadz saja. Ya, untuk satu lafadz saja. Ya, artinya lafadz tersebut lil mufradi wal mutsanna wal jam'i. Dzu bisa digunakan untuk mufrad, digunakan untuk mutsanna, digunakan untuk jamak. Kemudian al-mudzakkari wal muannatsi, dan juga bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Wa yata'ayyanul muradu bis-silati, dan yang menjelaskan ya dhamir yang dimaksud itu adalah silahnya. Atau yang membuat maksudnya menjadi tertentu itu adalah silahnya. Artinya dhamir yang terkandung di silah. Fataqulu, maka engkau katakan jaa dzu faza. Ya, jaa dzu faza. Ya, telah datang seorang laki-laki yang sukses. Kemudian wajaa dzu fazat. Telah datang seorang wanita yang sukses. Kemudian wajaa dzu faza. Ya, telah datang dua orang laki-laki yang sukses. Wa dzu fazata. Ya, dua wanita yang sukses. Wa dzu fazu. Ya, telah datang para laki-laki yang sukses. Wa dzu fuzna. Ya, dan telah datang ya wanita-wanita yang sukses. Artinya walaupun dzu tersebut lafadznya satu, tetapi yang dimaksud itu bisa dilihat pada dhamir-dhamir yang terkandung pada silahnya. Ya, ada huwa, kemudian hiya, kemudian huma, kemudian hum dan hunna. Wa tsaniyatu, dan dialek yang kedua, idkhalu ba'dit taghyiri 'alaiha 'inda isti'maliha lil mufradi wal muannatsi. Yang kedua, cara menggunakan dzu itu ya dengan memasukkan sebagian perubahan kepada dzu tersebut ya ketika digunakan untuk mufrad ya dan juga untuk muannats. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan dzatu. Ya, maka dikatakan dzatu litakuna mithla allati fit dalalati 'alal mufradatil muannatsati. Ya, maka dikatakan dzatu, ya dzatu itu digunakan sebagaimana misal allati. Ya, yang sama-sama menunjukkan kepada muannats yang mufrad tunggal. Walil jam'il muannatsi, ya, dan untuk jamak muannats itu dzawatu mithla allati. Ya, dzawatu itu digunakan menggantikan atau sebagaimana allati. Artinya untuk muannats dan untuk jamak. Wa amma i'rabuha fal masyhuru bina'uha 'ala sukuni. Dan adapun i'rabnya maka yang masyhur itu adalah mabni dengan sukun. Wa amma dzatu wa dzawatu fal masyhuru bina'uha 'ala dhammi.
Dan adapun dzatu dan dzawatu, maka pendapat yang masyhur itu mabni dengan dhammah. Wa hadza ma'na qawlihi wa man wa ma ila akhirih. Dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu wa man wa ma sampai akhir. Ai inna hadhil alfadha tusawi ma dzukira minats thamaniyatil mutaqaddimati fil isti'mali. Ya, bahwa lafaz-lafaz ini itu sama penggunaannya. Ya, sama dalam penggunaannya dengan apa yang telah disebutkan dari 8 yang telah berlalu, ya 8 mausul yang mukhtas. Ya, itu sama penggunaannya. Ya. Maksudnya ai tasluhu likulli ma salahat lahu. Artinya man itu berlaku untuk setiap apa yang berlaku untuknya. Artinya man itu dapat mewakili contohnya alladzi, kemudian allati, alladhani, allatani, alladzina, kemudian allai, ya, dan seterusnya. Kemudian wa qad ishtahara 'inda at-ta'iyyina isti'malu dzu mausulatan. Ya, dan sungguh telah masyhur di sisi kabilah atau Banu Tayyi penggunaan dzu sebagai isim mausul. Ya, musawiyatan fil isti'mali lil anwa'its tsamaniyatil mutaqaddimati. Dan itu sama penggunaan dzu ini, penggunaannya sebagaimana 8 jenis yang telah berlalu dalam mausul yang mukhtas. Tsumma dzakara anna minat ta'iyyina man idza arada ma'na allati qala dzatu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan bahwa di antara Banu Tayyi itu ada yang jika dia itu menghendaki makna allati, artinya mu'annas dan mufrad, itu dia mengatakan dzatu. Ya. Wa idza arada makna allati, dan jika dia itu menginginkan makna allati, artinya mu'annas dan jama', qala dzawatu, maka dia akan mengatakan dzawatu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.